Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatal iman, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanur Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kepada kita nikmat Islam, yang menganugerahkan kepada kita nikmat tauhid, yang memuliakan kita untuk menjadi umat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini materi kita adalah tentang keutamaan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus sadar ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah bahwa semua kebaikan yang ada pada kita saat ini, kita kenal Allah, kita beribadah dengan baik, kita mengetahui mana akhlak yang baik dan yang buruk, kita mengetahui sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita membaca Al-Quran dan memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya adalah di antara jasa kebaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau sebagai rahmatan lil alamin. Apa artinya rahmatan lil alamin? Rahmat untuk seluruh alam semesta. Artinya rahmat ini bukan hanya dirasakan oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, bukan hanya dirasakan oleh orang-orang muslim, tapi seluruh alam. Bahkan yang kafirnya pun mendapatkan manfaat dari diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa di antaranya? Manfaat itu adalah tidak segeranya diturunkannya azab kepada yang kafir, yang tidak beriman. Beda dengan nabi-nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika tidak beriman langsung turun azab. Tapi tidak dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan diutusnya beliau, maka Allah Subhanahu wa taala menunda turunnya azab itu sampai nanti kiamat. Sampai kiamat ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam semesta. Risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini maslahatnya dirasakan oleh siapapun, oleh apapun. Allah Subhanahu wa taala berapa kali di dalam ayat Al-Qur'an mengingatkan wala tufsidu fil ard, jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Artinya untuk menjaga bumi supaya bumi ini terjaga dan menjaga bumi ini supaya tidak terjadi kerusakan di dalamnya, ini dirasakan maslahatnya oleh seluruh alam semesta. Nah, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk menyakiti apapun termasuk binatang. Tidak boleh menyakiti binatang. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita akan adanya seorang wanita yang dimasukkan neraka gara-gara memiliki seekor kucing dan diikat kucing tersebut. Tidak diberi makan sampai kucing itu mati kelaparan. Nah, rahmat ini bahkan dirasakan oleh bangsa jin. Jin pun merasakan maslahat dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa misalnya jangan membersihkan kotoran dengan tulang karena itu adalah jatah makanan dari saudara kalian dari bangsa jin. Dan terus bahkan malaikat dapat maslahatnya dari risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwa ketika salah seorang di antara kalian sholat berjamaah, maka bersihkan diri, bersihkan tubuh, bersihkan mulut, ya, jangan sampai menghadap Allah dengan bau.
Karena kata Nabi SAW, innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam, bahwa malaikat itu terganggu dengan hal-hal yang seperti yang terganggunya anak manusia. Jadi ketika seseorang terganggu dengan bau mulut kita misalnya, malaikat pun terganggu dengan itu. Subhanallah. Jadi maslahatnya dirasakan oleh banyak hal, oleh banyak pihak, lil alamin. Juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa risalah yang merupakan keselamatan bagi mereka-mereka yang beriman, bagi mereka-mereka yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah imam bagi orang-orang yang bertakwa. Diutusnya beliau adalah hujjah bagi seluruh makhluk. Beliau sallallahu alaihi wasallam yang ditunjuk oleh Allah sebagai syafi', pemberi syafaat nanti pada yaumul mahsyar. Beliau sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di masa kekosongan kenabian, dan dengannya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan banyak manusia menuju jalan yang benar, yang Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita semuanya untuk mengikuti dan taat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, untuk memuliakan beliau sallallahu alaihi wasallam, menegakkan hak-hak beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama, di antara sebagian ulama mengatakan, wa min khawasihi sallallahu alaihi wasallam annahu laisa fil Qur'an wala fi ghairihi salatun min Allah ala ghairihi fahiya khasisatun ikhtassallahu biha duna sairil anbiya. Di antara kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tersebutkan di dalam Al-Qur'an, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan salawat kepada sesuatu kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Bahkan nabi yang lain pun tidak disebutkan seperti itu. Di surat Al-Ahzab ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepadanya dan ucapkanlah kalian salam yang sempurna kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa Allah bersalawat? Apakah Allah membaca Allahumma shalli ala Muhammad? Ya enggak. Apa maksudnya salawat dari Allah? Ya dijelaskan oleh Abul Aliyah, salah seorang ulama dari kalangan tabi'in, sebagaimana dalam Sahih Bukhari. Beliau mengatakan, salatullahi thana'uhu alaihi indal malaikah. Jadi salawatnya Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allah selalu memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikatnya. Wa salatul malaikati ad-du'a. Salawatnya malaikat yaitu mendoakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Juga salawat ini yusallun yubarrakun. Kata Ibnu Abbas secara disebutkan bahwa bersalawatnya para malaikat yaitu mendoakan keberkahan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Katsir setelah mengutipkan perkataan-perkataan ini, beliau mengatakan, maksud dari ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada para hambanya akan kedudukan hambanya, nabinya di sisi Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Kedudukan Rasulullah SAW yang sedemikian mulia dan tingginya di sisi Allah dan di hadapan para malaikat al-muqarrabin, bahwa seluruh malaikat, para malaikat bersalawat kepada Rasulullah SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita yang hidup di bumi yang paling bawah, ya, di alam yang paling bawah, untuk bersalawat dan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya seluruh makhluk dari alam yang paling tinggi dan alam yang paling bawah semuanya ketemu di dalam bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hebatnya salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini kita mengetahui besarnya keutamaan bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi 10 salawatin wa hatta anhu 10 khati'atin."
barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 salawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya 10 salawat. Allah akan bersalawat untuk kita 10 kali, dan Allah akan menghapuskan untuk kita dari kita 10 dosa. Ya, diberi salawat 10 oleh Allah dan dihapuskan 10 dosa oleh Allah dari 1 salawat. Subhanallah. Kalau kita dalam 1 menit, berapa banyak salawat yang kita bisa panjatkan? Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Setidaknya kurang lebih dalam menit 40 salawat. 40 salawat. Artinya apa? 400 Allah bersalawat untuk kita, 400 dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah memberikan salawatnya kepada seseorang, baik hidupnya dunia dan akhirat. Salawat dari Allah apa artinya tadi? Pujian. Ya, salawat dari Allah artinya Allah memuji hambanya. Ya, ini subhanallah, ini hal yang luar biasa, yang sangat besar yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kebaikan yang kita peroleh dengan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sunan Abu Dawud dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabri 'idan wa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum." Janganlah kamu jadikan janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Dan janganlah kalian jadikan kuburanku tempat kumpul-kumpul. Dan salawatlah kalian kepadaku, karena salawat kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Di sini ada 2 larangan dan 1 perintah. Pertama, jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Bagaimana caranya supaya rumah tidak jadi kuburan? Banyak sholat, banyak baca Quran di dalamnya, ya. Karena kuburan bukan tempatnya sholat, kuburan bukan tempatnya baca Quran. Maka supaya rumah kita nggak kayak kuburan, maka sholat sunnah di sana, baca Al-Quran di sana, ya. Dalam hadis yang lain dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir fa inna syaitana yafirru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Jangan kamu jadikan rumahmu seperti kuburan, karena syaitan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Ya, ini di antara keutamaan dari membaca Al-Quran di rumah, supaya rumah kita tidak seperti kuburan. Dan ini mengajarkan kepada kita bahwa baca Quran di kuburan itu tidak benar. Ya, Nabi SAW tidak pernah menganggap baca Quran di kuburan itu ibadah. Nabi SAW beranggapan kuburan bukan tempatnya baca Quran. Itulah kenapa Nabi SAW mengajarkan agar di rumah-rumah kita bacaan Al-Quran, supaya tidak seperti kuburan. Wala taj'alu qabri 'idan, dan janganlah kamu jadikan kuburku tempat kumpul-kumpul. Ini larangan yang kedua. Id dari kata Id, Idul Fitri, Idul Adha, di hari Id kita kumpul-kumpul. Sebagian orang menjadikan kuburan-kuburan tertentu sebagai tempat berkumpul, duduk-duduk di sana, melakukan ibadah-ibadah tertentu di sana, ya. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kubur beliau dijadikan tempat yang seperti ini. Kubur Nabi, dan tidak ada manusia lebih mulia melebihi beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi melarang orang kumpul-kumpul di kuburannya. Wala taj'alu qabri 'idan, jangan kamu jadikan kuburku tempat kumpul-kumpul untuk ibadah di sana. Apalagi kuburan selain Nabi. Ya, kuburannya Mbah Priok. Ya, kuburannya siapa? Habib Kuitang. Ya, dijadikan sebagai tempat kumpul-kumpul untuk baca ini, baca itu, ibadah ini. Ibadah di kuburan tidak pernah diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama sekali. Yang pernah hatam kitab sirahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanya kepada orang atau Habib atau siapapun yang mengajarkan ibadah di kuburan, "Bib, saya mau nanya, tolong jawab pertanyaan. Kapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk datang ke ziarahnya kubur Nabi Ismail gitu misalnya? Ke kuburannya Nabi Musa alaihissalam, ke kuburannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kapan? Sekali saja. Apalagi ngadakan tur Wali Songo misalnya, atau tur 9 Nabi, ya.
Nggak pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Nabi SAW memerintahkan satu perintah. Wasallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Bersolawatlah kalian kepadaku, karena solawat kalian sampai kepadaku dimanapun kamu berada. Ya, jadi ucapan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, kita nggak perlu datang ke depan kuburannya untuk assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Setiap solat kita mengucapkan itu, dan sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadits Sahih Muslim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ard yuballighuni an ummatis salam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat khusus yang bertebaran di muka bumi, yang menyampaikan salamnya umatku kepadaku. Jadi, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah salah ketika ada sebagian orang yang titip salam ke Rasulullah, ya kalau mau berangkat umrah, ya berangkat haji, kirim salam ke Nabi Muhammad SAW. Sampaikan sendiri, nggak usah titip salam ke siapapun, ke Nabi Muhammad SAW. Ketika antum mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad, sampai kepada Rasulullah SAW. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak perlu sampai ke sana, karena Nabi SAW menyampaikan, fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, karena salawat kalian itu sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Kemudian muncul orang-orang yang aneh, ya, orang-orang ini kemudian mengajarkan bahwa ketika saya datang ke kubur Nabi Muhammad, saya ucapkan salam, saya dengar ada yang jawab salam saya. Dan tidak tanggung-tanggung, tangannya keluar Nabi Muhammad SAW, keluar dari kubur, dan saya cium tangan Rasulullah SAW. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pernah dengar cerita begini, Bu? Banyak. Ini penipu-penipu bersorban, ya, ini dibohongin oleh mereka. Nabi Muhammad SAW itu yang ada di Madinah jasadnya. Rohnya di mana? Di surga. Di surga. Jangankan Nabi, para syuhada, la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu kira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Mereka hidup di sisi Allah, diberi rizki di surga. Jika para syuhada yang levelnya jauh di bawah para nabi di sisi Allah di surga, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada sebagian orang mengatakan Nabi SAW dipanggil ke sana, dipanggil ke sini, ya, kemudian berdiri marhaban ya Rasulullah. Ada lagi ceramah, Nabi Muhammad SAW datang. Ini, ya Allah, siapa dia sampai Nabi SAW datang ke dia? Kalau dia ustadz, dia dai, dia syekh, dia kiai, dia habib, dia siapapun itu, harusnya dia yang datangin Nabi SAW, bukan kebalik. Nabi datang ke majelis ilmunya, ya. Ustadz siapa yang sampai Rasulullah SAW datang ke majelis ilmunya? Luar biasa. Ini penipuan-penipuan yang banyak beredar di masyarakat kita, dan banyak orang yang gampang tertipu dengan yang seperti ini. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam Sunan At-Tirmidzi dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, beliau mengatakan, sahabat Ubay ini mengatakan, ya Rasulullah, inni ukthiru salata alaik. Fakam aj'alu laka min salati. Ya Rasulullah, saya ini banyak bersalawat untukmu. Berapa banyak yang semestinya saya mengucapkan salawat untukmu ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, ma syi'ta, terserah, semaumu, terserah. Aku bertanya, kata Ubay, ar-rubu'u ya Rasulullah, bagaimana kalau seperempat? Maksudnya adalah 3/4-nya doa, 1/4-nya salawat. Kemudian Nabi SAW menjawab, ma syi'ta fa in zidta fa huwa khairun laka. Terserah kamu. Namun kalau kamu tambahin, akan lebih baik untukmu. Maka aku katakan lagi, an-nisfa ya Rasulullah. Kalau gitu separuh. Separuh saya bersolawat, separuh lagi saya berdoa. Nabi SAW menjawab, ma syi'ta fa in zidta fa huwa khairun lak. Terserah kamu. Namun jika kamu tambahkan, akan lebih baik lagi untukmu.
Faqultu fathulutsaini ya Rasulullah. Kalau gitu 2/3 ya Rasulullah. 2/3-nya salawat untukmu, sepertiganya doa yang aku doakan untuk diriku sendiri. Nabi SAW bersabda, ma syi'ta fa in zitta fa huwa khairun lak. Terserah kamu, kalau kamu tambahkan akan lebih baik lagi untukmu. Maka kata Ubay, aj'alu laka salati kullaha. Kalau begitu semua kesempatan doa saya jadikan kesempatan untuk bersalawat untukmu semuanya ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi SAW? Idzan tukfa hammuka wa yughfaru laka dzanbuk. Kalau demikian, semua kesedihanmu, kegalauanmu akan dicukupi oleh Allah dan semua dosamu diampuni oleh Allah. Subhanallah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan, Syekh guruku yaitu Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika ditanya tentang hadis ini, beliau mengatakan bahwa Ubay bin Ka'ab memiliki kebiasaan berdoa untuk kebaikan dirinya. Maka beliau bertanya kepada Nabi SAW, apakah sebagian jatah doa yang beliau panjatkan itu dia jadikan seperempatnya untuk bersalawat untuk Nabi SAW? Maka Nabi SAW menjawab, jika kamu tambahkan maka akan lebih baik. Kemudian Ubay mengatakan setengah, dan Nabi SAW menjawab, maka jika kamu tambahkan akan lebih baik. Sampai beliau mengatakan, aku jadikan semua waktu doaku untuk bersalawat untukmu ya Rasulullah. Aj'al du'ai kullahu salatan alaik. Semua kesempatan doa aku panjatkan bersalawat untukmu ya Rasulullah. Maka Nabi SAW menjawab, idzan tukfa hammuka wa yughfaru laka dzanbuk. Maka dihapuslah segala dicukupilah segala kesedihanmu, kegalauanmu, dan diampuni semua dosa-dosamu. Kenapa? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karena barang siapa yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW satu salawat, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya 10 salawat. Dan barang siapa yang jika Allah telah bersalawat kepadanya, Allah akan cukupi segala kebutuhannya dan diampuni semua dosanya. Subhanallah. Maka karena hadis ini, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam kesempatan-kesempatan yang singkat, waktu-waktu yang mepet, yang di situ ada kesempatan doa mustajab. Misalnya antara azan dan iqamah, itu dianjurkan untuk kita memperbanyak berdoa, betul ya, karena doa mustajab pada saat itu. Waktu-waktu yang mepet seperti ini, ana membiasakan untuk bersolawat. Jadi ana tidak berdoa dengan mengangkat kedua tangan berdoa, tapi ana membaca salawat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad. Memperbanyak salawat. Juga di sore hari, di hari Jumat, waktu yang mustajab. Ya, antum punya kebutuhan, kita semua hajat banyak, dan itu waktu yang mustajab. Beragam keinginan kita ini yang bisa kita prediksi, minta ini, minta itu, minta ini, dan macam-macam. Ada yang kita nggak tahu, ya, yang kita nggak tahu. Kita butuh tapi kita nggak tahu. Kita berlindung dari sesuatu yang kita tidak tahu, yang nggak kelihatan, yang kita nggak ngerti. Maka ketimbang saya sendiri berpikir, ketimbang saya meminta spesifik, ya Allah saya minta ini, minta itu, sebagainya, maka saya cukupkan dengan membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Cukup dengan Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad. Atau membaca salawat seperti salawat dalam salat, ya, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Diulang lagi, Allahumma salli ala Muhammad, terus demikian, ya. Subhanallah. Dari sini kita mengetahui, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara keutamaan salawat yaitu mengikuti perintah Allah. Ya, sebagaimana surat Al-Ahzab tadi, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kita bersalawat dan kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian
menjalankan sebagaimana apa yang Allah perintahkan. Satu-satunya perintah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan contohnya terlebih dahulu dari Allah hanya salawat. Satu-satunya perintah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan contohnya dulu dari Allah hanya salawat saja. Allah perintahkan, sallu alaihi wa sallimu taslima, salawatlah kalian kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ucapkan salam sesempurna-sempurnanya. Namun ya misalnya perintah salat, aqimus shalah wa atuz zakah, terus demikian semua perintah, tegakkan salat, bayar zakat, dan semua misalnya semua perintah Allah semua, wa qulu linnasi husna, berkatalah yang baik kepada manusia. Banyak perintah dalam Al-Quran tidak disebutkan contohnya dulu dari Allah, tapi terkait dengan salawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cukuplah sebagai sebuah perintah yang mengandung keutamaan yang sangat besar, keutamaan yang sangat agung di dalam bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketiga, di antara keutamaan salawat adalah meninggikan derajat dan menghapuskan dosa. Ya, sebagaimana hadis yang telah kita bahas tadi, meninggikan derajat dan menghapuskan dosa. Meninggikan derajat dan menghapuskan dosa. Ini diantara keutamaan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, doa yang diiringi dengan salawat, doa yang mustajab. Ya, doa yang diiringi dengan salawat adalah doa yang mustajab. Ya, doa yang diiringi dengan salawat adalah doa yang mustajab. Sebagaimana Ad-Dailami meriwayatkan dalam Musnadul Firdaus dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Al-Ahadits Shahihah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu du'ain mahjubun hatta yusalla 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Setiap doa itu mahjub, tertahan sampai bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap doa itu mahjub, tertahan sampai bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima, sebabnya dicukupinya hamba oleh Allah. Salawat sebab agar semua hajat dan keinginan dipenuhi dan dicukupi oleh Allah. Ya, salawat adalah sebab dipenuhi dan dicukupinya hajat kebutuhan hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran dari hadis Ubay bin Ka'ab tadi radhiyallahu an, yang beliau mendapatkan pelajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia mengatakan bahwa idzan aj'al laka salati kullaha, aku jadikan waktuku untuk berdoa, untuk bersalawat untukmu ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idzan tukfa hammuka wa yughfar dzanbuka, maka semua kebutuhanmu, kegalauanmu, kesedihanmu dicukupi oleh Allah dan dosa-dosamu diampuni. Ini mengajarkan kepada kita dan boleh dicoba ketika menghadapi masalah yang nggak tahu solusinya, nggak tahu mau ngapain, ya, ketakutan tertentu yang tidak jelas, banyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, ketika misalnya menghadapi hal-hal yang sulit, ya, banyak sekali, karena alhamdulillah tahu hadis ini sudah cukup lama, sehingga banyak teman-teman yang, Ustaz, kami akan menghadapi masalah ini itu, kami akan menghadap pejabat berat ini, kami kayaknya kelihatan salahnya luar biasa dan sebagainya, padahal tujuannya mau nagih utang pejabatnya serem lagi. Ya, ini gimana Ustaz? Coba sebelum antum jalan banyak salawat kepada Nabi Muhammad sampai ketemu sama dia. Subhanallah,
Ini cerita benar, anak pernah alami kepada salah seorang teman yang anak sampaikan kepada beliau. Anak nggak tahu ceritanya, sesudah itu anak tidak tahu. Setelah dia nelpon, anak kasih tahu banyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka selesai sekian waktu dia kasih tahu, dia telepon ke anak, Ustaz, subhanallah, dia menyambut kami dengan baik, semua tagihan kami dibayar dan lain sebagainya. Yang kami takutkan nggak kejadian sama sekali ya Rasulullah, ya wa Ustaz. Ya, jadi di antara keutamaan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini manfaat yang sangat besar. Kita ini hidup nggak tahu menghadapi banyak masalah terkait dengan diri kita, anak kita dan yang lain sebagainya. Maka di antara kiat agar kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga yang keenam di antara keutamaan salawat ini adalah bahwa salawat itu adalah haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus kita tunaikan. Karena kita punya banyak hutang budi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi haknya Nabi adalah kita bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah Allah Subhanahu wa taala, setelah hidayah yang Allah berikan, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kepada kita Al-Qur'an, mengenalkan kepada kita Allah Subhanahu wa taala, mengenalkan kepada kita cara salat, puasa, wudu dan yang lain sebagainya. Ya, setelah hidayah dari Allah, yang memiliki jasa terbesar adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bentuk salawat yang benar? Ya, bagaimana bersalawat atau bentuk kalimat salawat yang benar? Ada macam-macam ajaran salawat yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang punya kitab sifat salat Nabi, sifat salat Nabi ini ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Ada satu bab khusus di belakang menjelang tasyahud. Jadi buku ini mengajarkan tentang tata cara salat dari takbiratul ihram sampai salam. Nah, ada satu bab khusus tentang bentuk-bentuk salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengumpulkan di sana semua cara salawat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 6 cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak punya sifat salat Nabi, yang punya kitab Riyadhus Shalihin atau Al-Adhkar yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah juga menyebutkan tentang bentuk-bentuk salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun di sini saya akan sampaikan dua hal. Yang pertama, sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abdurrahman ibn Abi Layla, beliau menyampaikan, laqiyani Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an. Aku bertemu dengan Ka'ab bin Ujrah dan beliau berkata, ala ahdi laka hadiyatan, uhdi laka hadiyatan sami'tuha minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Maukah kamu saya beri hadiah, yaitu suatu hadis yang aku dengarkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka kata Abdurrahman ibn Abi Layla, bala fa ahdiha li, hadiahkan kepadaku hadiah itu. Subhanallah, perhatikan bagaimana para ulama dulu ya, dengar satu hadis itu kayak dapat hadiah. Ya, mendengarkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti dapat hadiah. Kalau kita malah ngentengin, meremehkan. Ya, sebagian masjid alhamdulillah di komplek anak ini setiap subuh selalu selesai sholat imamnya membacakan hadis-hadis Riyadhus Shalihin. Ya, membacakan hadis-hadis Riyadhus Shalihin, satu hadis, dua hadis diterjemahkan kemudian bubar, begitu tiap hari. Subhanallah, anda perhatikan masih banyak sebagian orang yang tidak mau nunggu hatta cuma dibacakan satu atau dua hadis. Padahal bagaimana orang-orang terdahulu, di samping membaca hadis ini adalah anugerah yang besar, mereka ya tidak akan berani, ya seperti Imam Malik bin Anas. Kalau ada orang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, langsung Imam Malik diam. Dia tundukkan kepalanya. Ya, enggak berani bertindak apapun karena yang mau disampaikan adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini
karena mengagungkan, menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ya subhanallah, ketika sabda Nabi disampaikan, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan di khutbah Jumat, orang tidur, ya main game dan yang lain sebagainya, tidak mau peduli dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu menyampaikan, sa'alna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqulna ya Rasulullah kaifa as-salatu alaikum ahlal bait fa inna Allah qad 'allamana kaifa nusallimu alaikum. Kami bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bagaimanakah cara bersolawat kepadamu, kepada keluargamu, kepada ahlul baitmu? Karena Allah telah mengajarkan kepada kami cara mengucapkan salam kepadamu. Mengucapkan salam, assalamu ala nabi atau assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Maka Nabi SAW pun bersabda, qulu, ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Ini yang diperintahkan oleh Nabi. Ucapkanlah, kata Nabi SAW, ya Allah, berilah salawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana engkau berikan salawat kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji dan maha banyak pujianmu, ya Allah. Ya Allah, berilah keberkahan kepada Nabi Muhammad dan kepada kerabat keluarga Nabi Muhammad sebagaimana engkau berikan keberkahan kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji dan maha luas pujianmu, ya Allah. Ini salah satu bentuk salawat yang seringkali kita baca di dalam salat kita sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, ada 6 contoh, ya, ada 6 cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun saya cukupkan 2 saja pada kesempatan ini. Yaitu yang kedua dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hamid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik? Ya Rasulullah, bagaimanakah kami bersolawat kepadamu? Maka Nabi SAW pun mengajarkan, qulu, ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Ucapkanlah, ya Allah, berilah salawat kepada Muhammad, kepada istri-istri dan keturunannya, dan berilah salawat kepada sebagaimana engkau berikan salawat kepada keluarga Ibrahim, dan berilah keberkahan kepada Muhammad, kepada istri-istri beliau dan keturunan beliau sebagaimana engkau berkahi kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji dan maha luas pujianmu. Dari 2 contoh ini kita mengambil beberapa pelajaran. Pertama, para sahabat dengan segenap kepintaran dan kepandaian mereka tidak ngarang sholawat sendiri, ya. Mereka nggak ngarang sholawat sendiri. Nggak ada sholawat Bakriyah, ya Abu Bakar As-Siddiq maksudnya, atau sholawat Ubariyah, Umar bin Khattab misalnya, atau sholawat Uthmaniyah, Uthman bin Affan, atau sholawat Alawiyah, Ali bin Abu Thalib. Nggak ada. Yang ada sholawat Ibrahimiyah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Apakah para sahabat nggak bisa ngarang sholawat? Pasti bisa. Mana lebih alim orang-orang yang ngarang-ngarang sholawat ini dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Muhajirin wal Ansar jauh lebih alim daripada orang alim manapun yang hidup sesudahnya. Itu pun mereka nggak ngarang sholawat sendiri. Mereka datang kepada Nabi SAW, mereka nanya, bagaimana ya Rasulullah cara bersalawat kepadamu? Ini pertama. Sepinter-pinternya sahabat nggak ngarang sholawat, tapi bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian sekarang muncul orang-orang yang kemudian ngarang sholawat ini, sholawat itu, sholawat fatih, sholawat nariyah, sholawat dan macam-macam sholawat, ya, yang semuanya itu tidak ada ajarannya dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian, ya, kemudian pelajaran yang lain.
Nabi SAW di dalam semua hadis ini selalu mengucapkan qulu, ucapkanlah. Artinya kita wajib meniru apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wajib niru perintah Nabi. Kita harus mengikuti apa yang beliau ajarkan. Nggak boleh nambahin, nggak boleh ngurangi. Karena kita disuruh untuk mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka itulah yang dijalani oleh para sahabat. Ya, semua sahabat yang meriwayatkan hadis ini, yang misalnya hadis Humaid As-Sa'idi radhiyallahu an, atau hadis yang sebelumnya hadis Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an, ketika mereka mendengarkan hadis ini, mereka mengajarkan kepada orang lain, diajarkan persis seperti yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa ditambahi dan tanpa dikurangi. Tidak ada ditambahi. Misalnya karena Ka'ab bin Ujrah, kan dia sahabat Nabi, lebih cinta siapa? Orang sekarang sesudah Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah ketemu Nabi dengan sahabat Nabi kepada Nabi SAW, mana lebih cinta? Pasti sahabat lebih cinta kepada Nabi SAW ketimbang siapapun sesudah beliau. Kemudian ada orang yang mengatakan, setelah itu dia mengatakan, kok nggak pantas nama Nabi Muhammad disebut begitu saja, nggak pakai Sayyidina. Akhirnya ditambahin sholawat ini, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ditambahin. Nabi suruh ikuti seperti ini sampai dia, dan dia ditambahin yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika ditanya kenapa begitu, saya nggak tega ngucap nama Nabi Muhammad begitu saja tanpa Sayyidina. Harusnya kan nggak boleh, kata orang Jawa, jambal gitu ya. Nggak boleh nyebut namanya begitu saja, harus pakai ada Kanjeng Nabi, ada etikanya dan lain sebagainya gitu ya. Dia mengatakan seperti, kita tanya, ini sahabat yang meriwayatkan kenapa nggak nambahin? Apa sahabat-sahabat yang menyampaikan hadis-hadis ini nggak punya adabnya terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Atau kita sok lebih ngerti adab ketimbang sahabat? Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang semua menyampaikan cara bersalawat ini, tidak ada satupun dari mereka nambahin Sayyidina. Kenapa kemudian ada orang sekarang kemudian nambah-nambahin seperti itu? Ditambah lagi, Nabi SAW pernah menyampaikan, idza haddatstukum fala tazidunna alayya. Jika aku sampaikan kepada kalian suatu hadis, jangan pernah kamu tambahi, jangan pernah ditambahin. Maka orang yang lebih berakhlak dan beradab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang membaca salawat seperti yang beliau sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Itu lebih berakhlak ketimbang yang sok nambah-nambahin, yang sok cinta. Kalau dia cinta benar, ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sampaikan sebuah pengalaman yang pernah anak alami sendiri. Anak masih tinggal di Surabaya. Anak tinggal di komplek banyak habaib, dan anak dulu dididik sama mereka. Sekali waktu di satu masjid, salah satu masjid yang dengan mereka, anak ditanya, dari sejumlah sholawat, qasidah, burda, maulidul habsyi, ini al-haddad dan lain sebagainya, ini semuanya nariyah dan lain sebagainya, mana yang paling afdal dari itu semua? Anak tanya lagi kepada mereka, ini burda siapa yang nulis? Al-Busiri. Al-Barzanji siapa yang nulis? Fulan Al-Barzanji. Ini siapa yang nulis? Fulan Al-Habsyi. Ini siapa? Ini dan seterusnya. Taib, salawat yang kita baca, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini siapa yang mengajarkan? Rasulullah SAW. Ajaran Rasulullah SAW dengan ajarannya Al-Busiri, Al-Barzanji, Ad-Dibai dan lain sebagainya, mana lebih utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La syak, kalau imannya benar, dia akan mengatakan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih afdal daripada ajarannya yang lain. Baik. Kalau sudah tahu ini yang paling baik, ngapain belok ke yang lain? Kalau ini yang paling afdal, kenapa harus belok ke yang lain-lain lagi? Cukup dengan salawat yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini sudah yang terbaik. Subhanallah, setelah anak sampaikan seperti ini, disampaikan ke gurunya, disampaikan ke habibnya. Modelnya habibnya nggak terima, datang ke rumah anak, cari anak, ada fi, anak muncul, alhamdulillah. Anak ingat waktu itu masih sholat, masuk waktu sholat isya. Akhirnya anak ajak, ayo kita ke masjid sholat. Habis sholat duduk lagi berdua sama anak.
Ente mengajarkan kepada anak-anak kita orang bahwa ente nggak boleh bersalawat kepada Rasulullah. Suf, kalimatnya tidak boleh bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, apakah anak menyampaikan tidak boleh bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW? Lah, anak sampaikan, anak ulang lagi, anak ajarkan kepada anak-anak antum satu, bahwa salawat Nabi Muhammad yang diajarkan Nabi Muhammad SAW lebih afdal dari kalangan siapapun, dari karangannya siapapun selain Nabi Muhammad SAW. Inti setuju apa tidak sama anak? Anak tanya begitu ke Habib ini tadi, tolong kita jawab. Menurut ente, apakah lebih afdal mana? Salawat diba, maulid diba dengan salawat Ibrahimiyah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Ibrahim, jelas. Kalau misalnya orang yang misalnya waktu tasyahud dia nggak baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim dan seterusnya, tapi kemudian dia baca salawat Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqad, diterima nggak salatnya? Nggak bakal diterima. Khalas, selesai sudah, selesai, tidak ada nilainya semua itu, semuanya tidak ada nilainya. Yang ada nilainya Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Atau misalnya, ya kan salawat naria kan pendek. Bagaimana kalau amin tadzakkuri jiranin bidhi salami mazajta dam'an jaramin muqlatin bidami. Apa ini? Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Anak hafal nih dulu, hafal banget. Qasidah burda. Ya. Burda panjang, burda ini sejam nggak selesai. Misalnya tasyahudnya diganti itu, gimana? Nggak keterima, abadan nggak keterima, tidak keterima. Lebih nggak habis dan nggak keterima, panjang nggak keterima, selesai sudah, selesai finish. Ini sudah cukup jawaban terhadap mereka yang sok belain salawat ini. Ini anak tidak bicarakan keburukan dan kesyirikan dalam salawat ini. Banyak kemunkaran dan kesyirikan dalam sebagian salawat yang anda bacakan itu. Ya, banyak sebagian kemunkaran dan kesyirikan di dalamnya. Contoh orang yang mengatakan harus baca Sayyidina, mereka nggak komitmen, nggak konsisten. Ya, mereka harus salawat pakai Sayyidina. Baik, kenapa waktu azan nggak pakai Sayyidina? Asyhadu anna Sayyidana Muhammad Rasulullah misalnya. Kenapa nggak pakai Sayyidina? Ayo, tambahin. Kalau ngotot harus pakai Sayyidina ketika nyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tambahin azannya kalau berani. Nggak ditimpuk sama sekampung, ditutup itu masjid. Ya, gara-gara nambahin bacaan azan. Ini pelajaran dari cara salawat ini, kita mengambil pelajaran bahwa salawat yang benar ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang benar tanpa Sayyidina, ya, itu yang diajarkan oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah yang punya kitabnya beliau atau Ar-Risalah, karya tulis beliau. Ar-Risalah Imam Syafi'i memulainya dengan salawat. Ketika menyebut salawat di awal muqaddimah bukunya nggak pakai Sayyidina. Padahal Imam Syafi'i rahimahullah. Ibnu Hajar Al-Asqalani, imam besar mazhab Syafi'i yang menulis kitab Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari, yang menulis kitab Bulughul Maram, imam besar mazhab Syafi'i sampai digelari Amirul Mukminin fil hadis. Beliau ditanya tentang hal ini, apakah salawat pakai Sayyidina? Beliau menjawab panjang lebar, intinya nggak pakai. Intinya nggak pakai Sayyidina. Kemudian, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, contoh di dalam salawat-salawat ini ada kemunkarannya. Seperti salawat nariyah tadi. Disebutkan, sholli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina. Ya Allah, berilah salawat yang sempurna dan salam yang sempurna kepada Sayyidina Muhammad. Alladzi tanhallu bihil uqad. Nabi Muhammad yang dengannya terlepas segala ikatan, wa tanfariju bihil kurab, yang segala kegalauan dan segala kesusahan terlepas dengan Nabi Muhammad. Alladzi tanhalu bihil uqad wa tanfariju wa tuqdha bihil hawaij, yang semua hajat keinginan diperoleh dengan Nabi Muhammad. Wa tuqdha wa tunalu bihir raghaib, semua harapan diperoleh dengan Nabi Muhammad. Wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim, dan bahkan turunnya hujan itu, awan menurunkan hujannya karena wajahnya Nabi Muhammad yang mulia. Apa benar begitu?
Semua hajat keinginan tercapai karena Nabi Muhammad. Allah di mana? Di mana Allah yang mengabulkan doa? Segala kegalauan dan kesedihan karena Nabi Muhammad bisa terlepas? La abadan. Ya, Allah sendiri mengingatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum." Ingat wahai Muhammad, ketika kamu minta tolong kepada Allah, Allah kabulkan doamu. Ketika Nabi Muhammad waktu mau perang Badar sallallahu alaihi wasallam, ketika hendak perang Badar, berdoa minta luar biasa kepada Allah sampai Abu Bakar sayang mengasihi Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, cukup kamu sudah sedemikian rupa meminta pertolongan kepada Allah. Dan Allah angkat kesedihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, kemana Allahnya kalau semua Nabi Muhammad? Sampai hujan karena Nabi Muhammad. Hujan yang menurunkan siapa? Allah, bukan yang lainnya. Ini syirik. Perbuatan yang semestinya dinisbatkan kepada Allah, dinisbatkan kepada selain Allah, itu syirik. Ini bahaya, bukan main-main. Jika ada orang mengucapkan kalimat-kalimat ini dan dia yakin dengan apa yang dia ucapkan, bisa murtad. Karena mensejajarkan makhluknya dengan Allah. Kalau ada orang mensejajarkan manusia biasa dengan Nabi Muhammad SAW saja, boleh tidak? Jangan dengan Allah, dengan Nabi Muhammad SAW. Meyakini ada Nabi lain selain Nabi Muhammad, kafir. Apalagi mensejajarkan seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bahaya. Ya, ada orang misalnya dalam qasidah Burdah disebutkan begini, dalam qasidah Burdah salah satu bait syairnya. Fa inna min judika dunya wa dhurrataha wa min ulumika ilman lawhi wal qalami. Wahai Nabi Muhammad, di antara bentuk kebaikanmu, kedermawananmu adalah dunia dan akhirat. Dan sebagian dari ilmumu wahai Muhammad, ilmu lauhul mahfuz dan ilmu takdirnya pena. Pena takdir itu bagian dari ilmu Nabi Muhammad. Langit dan bumi adalah dari kedermawanan Nabi Muhammad. Allahnya mana? Allahnya mana? Yang menciptakan langit dan bumi Allah, bukan Nabi Muhammad SAW. Ilmu takdir tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagiannya. Tidak ada yang tahu hal ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun si penulis Burdah mengatakan bahwa fa inna min judika dunya wa dhurrataha wa min ulumika ilman lawhi wal qalami. Sebagian dari kedermawananmu wahai Muhammad dunia dan akhirat. Dan sebagian dari ilmumu adalah ilmu lauhul mahfuz dan ilmu pena takdir. Allahu Akbar. Tidak menyisakan sedikit pun untuk Allah. Di antara bait Burdah juga menyebutkan, ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amami. Ya wahai semulia-mulianya makhluk, aku tidak memiliki tempat berlindung kecuali engkau ketika menghadapi masalah yang berat. Berlindung kepada semulia-mulianya makhluk, berlindung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, aku enggak ada tempat berlindung kecuali engkau. Padahal tiap rakaat salat kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan, bukan kepada yang lainnya. Ini harus diingat. Jadi keutamaan bersalawat adalah salawat yang sunnah, yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan salawat-salawat yang nyeleneh yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan kita bersalawat? Kapan kita bersalawat? Waktu-waktu bersalawat itu yang pertama sesudah tasyahud. Jadi ya, setelah tasyahud, tahiyatul barakatuh salawatu wa thayyibatul dan seterusnya, ini kemudian kita membaca salawat. Bahkan para ulama semua mazhab menegaskan bahwa salawat itu adalah rukun bagi tasyahud akhir. Ya, rukun bagi tasyahud akhir. Tolong HP-nya dimatikan. Kemudian sunnah bersalawat di tasyahud awal dan terakhir sebelum kunut. Jadi waktu kunut witir, ya, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik fa innahu la yu'izzu man adait wa la yadhillu man walait tabarakta rabbana wa ta'ala. Seterusnya setelah itu sallallahu alaihi wasallam ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian baru ruku' atau sujud, ya, ketika witir.
ketika witir, dalam sholat witir. Jadi tasyahud awal dan witir. Sedangkan Imam Syafi'i rahimahullah di dalam Al-Umnya beliau mengatakan sholawat di tasyahud awal sama dengan sholawat di tasyahud akhir. Ini ajarannya Imam Syafi'i. Namun belakangan sebagian orang yang belajar fiqih Syafi'i hanya mencukupkan dengan Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kemudian dia berdiri. Ya. Ini kesalahan. Sedangkan Imam Syafi'i rahimahullah sendiri mengajarkan agar salawat rakaat tasyahud awal sama dengan salawat tasyahud akhir. Sama persis sampai innaka hamidum majid. Jangan dikurangi. Kemudian ketiga, waktu bersalawat adalah di takbir kedua pada waktu salat jenazah. Ya. Takbir kedua pada waktu sholat jenazah. Kemudian yang keempat, waktu bersalawat adalah ketika mau masuk atau mau keluar dari masjid. Mau masuk masjid, hendak masuk masjid, keluar dari masjid, baca salawat. Subhanallah, banyak yang tidak diketahui. Ya, banyak ya, hatta orang yang propagandanya salawat seringkali masuk masjid nggak salawat, keluar masjid nggak salawat. Alhamdulillah yang mengerti sunnah Nabi SAW setiap mau masuk masjid mendahulukan kaki kanan dengan mengucapkan Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ftah li abwaab rahmatik. Ketika keluar dari masjid, dahulukan kaki kiri dengan Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma asimni minasyaitanir rajim. Ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga yang kelima adalah ketika lagi kumpul bareng, ketika lagi kumpul bersama, apakah itu majelis taklim atau bukan majelis taklim, lagi meeting rapat misalnya, nggak boleh kosong dari sholawat, nggak boleh. Ya, walaupun ngumpul yang nggak resmi, lagi ibu-ibu lagi ngumpul PKK misalnya, lagi belajar masak misalnya, ya lagi praktek masak, harus setidaknya dimulai dengan Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, harus ada mengucapkan salawat. Nabi SAW bersabda, "Ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyyihim illa kana alaihim tiratan fa in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum." Setiap orang yang kumpul dan mereka di dalam kumpulan ini tidak menyebut nama Allah dan tidak berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka mereka akan menyesal nanti pada hari kiamat. Jika Allah menghendaki, Allah mengazab mereka. Jika Allah menghendaki, Allah ampuni mereka. Ini menunjukkan setiap ngumpul satu orang atau dua orang atau lebih, maka dia harus membaca salah satunya atau keduanya membaca salawat. Ya, membaca Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, yang menyebut nama Allah dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kapan lagi kita bersalawat? Yang keenam adalah ketika sedang galau dan sedih. Ya, ketika mengharapkan ampunan kepada Allah, ketika sedang berdoa, ketika sedih, ketika doa, banyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika menghadapi banyak masalah, banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketujuh adalah ketika memulai kajian, ya, memulai pengajian, ya selalu para dai, para ustaz itu setelah mengucapkan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina seterusnya, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad, selalu mengucapkan salawat. Kemudian di waktu pagi dan sore, bagian dari zikir pagi dan zikir sore, yaitu mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, setidaknya waktu zikir pagi sore itu bersalawat minim 10 kali. Ya, minimnya 10 kali. Kalau bisa lebih banyak dari itu, karena tidak dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah waktu azan. Selesai azan, ketika muadzin mengucapkan la ilaha illallah, bukan langsung membaca Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah. Bukan itu, tapi baca salawat dulu.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baru Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salati al qa'imah ati Muhammadan al wasilata wal fadilah wa ba'athul maqamal mahmudan alladhi wa'adta. Jadi salawat dulu baru baca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Jadi mana dulu? Salawat. Harus ini, ya. Dan ini jarang dipraktekkan, jarang diamalkan. Padahal inilah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir adalah kapan kita bersalawat? Ketika nama beliau disebut. Setiap ustadz ceramah mengajarkan qala Rasulullah harus mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Sebentar saja, kita ini kurang lebih 1 jam kita ngumpul sekarang ini. Sudah berapa kali salawat? Ya kan? Udah berkali-kali kita bersalawat kepada Nabi Muhammad. Nggak perlu pakai marhabanan, nggak perlu pakai timpungan, nggak perlu pakai kinclingan dan lain sebagainya. Kita sudah sekian banyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, nggak pakai macam-macam. Ya, nggak pakai ada hal-hal yang begini dan begitu. Dan Nabi SAW menyampaikan al-bakhilu alladhi man dzukirtu indahu wa lam yusalli alaihi. Orang yang bakhil, yang kikir itu ketika namaku disebut kemudian dia tidak bersalawat kepadaku. Dalam hadis yang lain, man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya akhta'a turuqal jannah. Barang siapa yang namaku disebut namun dia tidak bersalawat kepadaku, maka dia telah salah jalan, nanti jalannya menuju surga. Jalannya menuju surga akan salah jalan. Waliyadzubillah. Nah, terakhir, siapakah orang yang paling banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW? Siapa kira-kira? Siapa yang paling banyak bersalawat? Ahlul hadis. Ahlul hadis, para ulama hadis yang paling banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah para ulama hadis yang tiap harinya baca hadis Nabi SAW. Antum punya kitab hadis apa di rumah? Arba'in Nawawi misalnya, buku yang paling kecil 40 hadis. Setiap buka qala Rasulullah SAW hadis 1, qala Rasulullah SAW hadis 2, terus demikian. Mau baca kitab Riyadhus Shalihin juga demikian. Setiap hadis selalu Rasulullah SAW. Apalagi kalau baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Jami' At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i, ya, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Subhanallah, mereka yang tiap harinya nulis hadis Nabi SAW dan pelajarinya, mengkajinya, mempelajarinya dan terus seperti itu. Ya, mereka ini orang yang paling banyak berselawat kepada Nabi Muhammad SAW dan yang paling tahu hak semestinya Nabi Muhammad SAW. Mencintai Nabi SAW sesuai dengan porsinya, tidak berlebihan dan tidak mengurang-urangi. Ini para ulama ahlul hadis. Berlebihan sampai cintanya kepada Nabi SAW seperti cintanya kepada Allah atau melebihi cintanya kepada Allah. Ya, ada orang subhanallah ketika disebut Rasulullah SAW nangis luar biasa, tapi ketika disebut tentang Allah nggak sama sekali, nggak goyang hatinya. Ya, rindu, bukan rindu kepada Allah tapi rindu kepada anak pengen sudah ditunggu oleh kanjeng Nabi. Begitu sambil nangis ngomongnya begitu. Ana melihat Rasulullah, ana begini, berlebihan melihat kepada Nabi Muhammad SAW sampai berharap, takut dan semuanya terhadap Nabi Muhammad SAW, tapi tidak kepada Allah Subhanahu wa taala yang seperti itu. Allahul musta'an. Ya, ada lagi kelompok yang nggak mau peduli, nggak mau salawat kepada Nabi SAW. Ya, tidak tergerak hatinya dengan hadis-hadis Nabi SAW, tidak mengkaji sabda-sabda beliau SAW dan sama sekali. Ini kelompok yang berlebihan ke sana, yang itu berlebihan ke sini. Namun ahlus sunnah wal jamaah adalah di tengah. Ya, dia mencintai Rasulullah SAW, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, menjalani tuntunan sunnah, tidak ditambah-tambahi dan tidak dikurang-kurangi, sesuai dengan apa yang beliau SAW ajarkan. Dan
berupaya untuk selalu mengisi hari-harinya dengan banyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lamu bissawab. Sampai di sini silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Barakallahu fikum.